Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Pak Agus Supriyanto, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri Cempaka 3, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Negeri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana saya sendiri, Pak Agus Supriyanto, akan menjadi supervisor, kemudian Pak Fatoni sebagai coach, dan Pak Dwi Heru Irmawan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagaimana nih kabarnya hari ini, Pak Fatoni? Alhamdulillah sehat selalu. Baik. Insyaallah. Sebelum panjenengan nanti melakukan coaching ya Pak ya terhadap Pak Dwi Heru, saya akan menyampaikan beberapa hal Pak sebelum pelaksanaan coaching. Yaitu yang pertama, kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian Pak. Jadi dalam melakukan percakapan coaching nanti ada beberapa hal yang perlu panjenengan atau kita semua pahami, yaitu mengenai kompetensi inti, coaching, dan lain sebagainya. Apa saja nih yang sudah panjenengan persiapkan untuk melakukan coaching tersebut Pak? Ya, untuk kali ini di kegiatan coaching yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang alur percakapan tirta, dari mulai menentukan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawaban. Gitu ya. Ya. Jadi panjenengan sudah mempersiapkan diri dengan mempelajari alur tirta, nanti mengimplementasikan saat coaching. Ya. Dalam pelaksanaan coaching nanti, apa nih yang kompetensi yang akan panjenengan ingin dikembangkan dari pelaksanaan coaching terhadap Pak Dwi Heru nanti? Ada beberapa hal tentang kompetensi yang akan kami lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Berikutnya adalah mendengarkan secara aktif dari penyampaian dari coach, dan sekaligus yang berikutnya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi kemampuan yang dimiliki oleh coach tersebut. Gitu ya. Jadi panjenengan yang akan dikembangkan kompetensi coachingnya nanti ada tiga hal ya tadi, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kompetensi tiga tadi, menurut panjenengan bagian mana nih yang secara spesifik yang ingin panjenengan observasi? Dari ketiga kompetensi yang akan saya lakukan, tentunya saya akan lebih mengutamakan mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, karena di sini kami akan saya menggali kemampuan informasi atau masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Setelah tersebut kita akan membicarakan sesuai dengan aksi untuk melaksanakan dalam bentuk komitmen, yang tentunya ini akan menjadi suatu solusi tentang permasalahan yang akan menjadi permasalahan dari coach tersebut. Pak, jadi kompetensi yang ingin panjenengan secara spesifik saya observasi nantinya utamanya adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach ya Pak ya. Menurut panjenengan, indikator ketercapaiannya apa nih tujuan dari pengembangan yang ingin panjenengan kembangkan tadi, kompetensi tadi? Untuk indikatornya adalah dari coach itu mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coach itu sendiri. Jadi nanti coach akan menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dia akan sampaikan. Gitu ya. Jadi indikator ketercapaiannya menurut panjenengan nanti coach itu dapat menemukan secara mandiri ya Pak ya solusi, alternatif solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi gitu ya. Baik Pak, untuk pra supervisi sekiranya ini dulu yang dapat saya tanyakan. Selanjutnya jenengan nanti melakukan coaching terhadap Pak Dwi Heru. Boleh dimulai Pak coachingnya? Boleh, siap. Terima kasih, bagus.
Assalamualaikum Bapak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dwi Heru. Sehat Bapak Tony? Alhamdulillah sehat, baik-baik semuanya. Alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Tony, maksud kedatangan saya sini ke Panjenengan yang pertama silaturahim, yang kedua ini saya pengen ya mendiskusikan permasalahan yang ada di SMP Negeri 5 Sabata Gunung Jawa, yang kebetulan saya juga mengajar mapel TIK atau informatika. Nah, kebetulan ada beberapa permasalahan ya, diantaranya saya nanti akan pengen berdiskusi dengan Bapak Tony terkait dengan permasalahan saya. Apakah Panjenengan punya waktu Bapak Tony? Siap untuk kita berdiskusi, Pak Heru. Oke, Pak Heru, kita hari ini berdiskusi nggih. Kita coba ngobrol-ngobrol santai nggih. Oke, kita ngobrol tidak lama nggih, sebentar saja. Pada hari kali ini kira-kira apa yang ingin Pak Heru sampaikan pada obrolan percakapan kali ini? Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, saya ingin berdiskusi dengan Panjenengan. Barangkali Panjenengan juga pernah ya mengalami permasalahan yang saya alami. Kebetulan di kelas saya ataupun di SMP Negeri 5 Sabata Gunung Jawa itu ada permasalahan dalam satu semester, ada 2 anak Bapak Tony yang tingkat keaktifan ataupun tingkat kehadirannya itu betul-betul memprihatinkan. Ya, satu semester itu paling berangkat hanya 20-30%. Dalam satu semester anak hanya berangkat 2 kali. Iya, dia 2 kali ya, 2 kali. Sangat rendah Sangat rendah sekali kehadirannya. Berarti itu yang ingin kita obrolkan pada kali ini. Betul, Pak. Oke, kita cuma punya waktu pendek nih, Pak Heru. Kira-kira apa yang ingin Pak Heru capai dari obrolan kita kali ini? Ya, jadi saya pengen berdiskusi untuk bersama-sama mencari solusi tentang permasalahan saya, yang mana ketika ada siswa yang tidak aktif tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan kelas dia, kemudian terhadap pembelajaran dia. Oke, berarti intinya agar siswa tersebut kembali aktif nih. Betul, tidak hanya 2 kali dalam satu semester, tapi mungkin setiap hari dia berangkat terus Iya, nih, sesuai dengan kebiasaan murid yang lain juga, betul. agar tidak timbul kecemburuan di kalangan siswa kita. Oke. Kalau dari pengamatan atau pengalaman Pak Heru selama ini, seperti apa idealnya anak tersebut? Ya, untuk ideal dari teman-teman yang lain ataupun murid-murid yang lain, itu kan keaktifan kalau misalkan dilihat dari kriteria kenaikan kelas tentunya harus mencapai 70% dari satu semester. Misalkan hari efektif misalkan 20 atau 30 kali, tentunya 70% dari kehadiran mereka itu yang nanti akan menjadi kriteria kenaikannya. Betul. Berarti idealnya 70%. Sementara anak ini mungkin baru berapa persen? 20% sampai 30%. Ini permasalahannya gitu. Nah, kalau kita berikan level atau skala 1 sampai 10, anak ini kira-kira berada di level berapa? Itu kalau karena tadi saya menyampaikan 20-30 di antara 2 sampai 3 Bapak Tony. 2 sampai 3. Berarti masih rendah sekali. Masih rendah sekali. Kebetulan juga di SMP Gunung juga nih, betul, tinggi ya. Iya. Di pedesaan tentunya, pedesaan, pegunungan, daerah pinggiran juga betul. Oke. Nah, kira-kira untuk ke depan, kalau tadi anak itu berada di level 2 atau 3, kira-kira Pak Heru ke depan anak itu ingin mencapai level berapa? Ya, paling tidak karena kriteria ketuntasan ini artinya kriteria kenaikan kelas di angka 7, paling tidak untuk awal ya itu di skala 7 ya, walaupun nanti tetap ada peningkatan di level 8, 9 bahkan ke 10 begitu. Nanti dari 2 atau 3 anak ini ingin dikembangkan ke level 7. Betul. Mungkin bisa 8 gitu. Itu harapan dari Pak Heru selaku guru atau wali kelas gitu. Berikutnya, kira-kira kalau tadi Pak Heru menyampaikan ingin mengembangkan anak ke level 7 atau mungkin 8 bahkan selebihnya,
Kira-kira apa yang bisa Pak Heru lakukan untuk mencapai hal tersebut? Ya, pertama yang sudah ataupun yang nanti akan saya laksanakan, pertama saya harus mengidentifikasi kenapa anak tersebut dari tingkat keaktifan itu sangat rendah sekali. Dan saya juga akan bertanya dengan mungkin teman-teman sebayanya ataupun teman yang kebetulan menjadi tetangganya. Saya juga akan menanyakan ke guru BK atau ke wali kelas, ataupun bahkan saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah atau stakeholder yang ada di sekolahan begitu. Oke, identifikasi nih. Betul. Tentang kenapa kok anak ini hanya sampai 2 kali berangkat. Betul. Permasalahannya apa gitu. Betul. Jadi bisa untuk kita mendekatkan atau berkunjung atau kita tanya ke teman-temannya atau ke pihak keluarga dan lain sebagainya, bahkan ke guru kelasnya. Iya, betul. Oke, kalau dari pengamatan Pak Heru sendiri, ada nggak kesempatan untuk bisa mengembangkan hal tersebut? Kalau dilihat sekarang itu ada Pak, ya karena kebetulan untuk ada salah satu orang guru yang juga menjadi tetangga anak itu, ya tentunya dari identifikasi saya kemudian nanti dibantu dengan teman guru yang kebetulan menjadi tetangga anak tersebut, kemudian juga nanti ada teman-teman sebayanya yang saya tanyakan apa sih permasalahannya, kemudian juga tentunya ya karena di daerah pegunungan saya juga harus tetap berdiskusi ataupun melakukan kunjungan atau home visit agar si anak tersebut ataupun identifikasi yang nanti akan saya lakukan menjadi benar-benar real, ya bisa mencari alasan yang sebenar-benarnya kenapa anak itu tidak aktif belajar. Oke, berarti bisa bertanya kepada teman dari anak tersebut, bertanya kepada guru kelasnya, atau bertanya kepada tetangga rumahnya. Bahkan bila perlu kita bisa melakukan home visit, kunjungan ke rumah, biar kita mengerti latar belakang keluarganya seperti apa, atau lingkungan masyarakat yang menyebabkan dia tidak aktif itu seperti apa. Nah, itu berarti kita akan menemukan solusi dari permasalahan itu. Oke. Kalau tadi Pak sudah menyampaikan adalah kesempatan untuk memperbaiki tersebut, dan apakah itu bisa untuk dilakukan? Bisa Pak, ya saya optimis bisa, karena bagaimanapun pendidikan sekarang menjadi kebutuhan ya. Walaupun 2-3 tahun yang lalu ya saya mendengar cerita dari guru-guru di sana yang sudah lama, karena kebetulan saya baru diangkat di tahun 2022, di mana 2-3 tahun yang lalu di masyarakat Sawangan sendiri atau di SMP saya itu pendidikan belum menjadi kebutuhan, akan tetapi dengan istilahnya bertambahnya tahun, dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat di sana, itu bisa melakukan, ya saya bisa melakukan agar anak tersebut betul-betul aktif, karena dilihat dari 100 lebih ya siswa yang ada di sana, itu hanya 2 anak itu Pak yang mengalami permasalahan dalam kehadirannya. Berarti saya betul-betul optimis 2 anak tersebut masih bisa kita arahkan untuk aktif di pendidikan gitu. Oh gitu, berarti intinya bisa nih, bisa untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk berikutnya, kemungkinan apa real tindakan yang bisa Pak Heru lakukan? Realnya gitu, ya aksi nyatanya seperti apa yang bisa dilakukan untuk tadi Pak Heru sudah menyampaikan bahwa itu bisa. Realnya apa? Realnya saya sudah koordinasi dengan wali kelasnya, kemudian saya juga kolaborasi dengan guru BK-nya, kemudian saya juga sudah menyampaikan ke kepala sekolah, kemudian rencana lain ya yaitu home visit agar saya ketemu orang tuanya ya agar lebih komplit lagi identifikasi saya, seperti itu Pak. Oke, berarti itu sudah sangat Pak Heru nih. Nah, dalam bayangan Pak Heru tadi sudah dijelaskan nih, artinya langkah-langkahnya tadi. Nah, sekarang kita udah jelas tadi ada pertanyaan kepada teman, guru, termasuk koordinasi, kolaborasi dan sebagainya. Nah, sekarang dalam bayangan Pak Heru, karena ini belum dilakukan nih, dalam bayangan Pak Heru,
bagaimana untuk melakukan hal tersebut, di atas langkah-langkah tersebut bagaimana melakukannya? Ya, melakukannya tentu ya, yang pertama itu ketika saya sudah berkoordinasi dengan wali kelas, kemudian guru BK dan kepala sekolah, tentunya saya akan memanggil orang tua Pak. Walaupun terus terang saja di SMN Negeri 51 Atap Jawa itu sangat sulit sekali ketemu dengan orang tua, karena kultur di sana orang tua itu sudah berangkat ke sawah ataupun berangkat ke hutan ya, ataupun di sana ada alas. Itu kalau misalnya orang sana bilang itu alas, itu di situ pertanian di sana orang tua sudah berangkat sebelum anak itu bangun. Ya, artinya habis subuh tepat ya, kadang kebanyakan masyarakat di sana sudah pergi bersawah, pergi berladang untuk mencari nafkah, dan pulangnya pun itu sampai maghrib, bahkan sampai isya. Artinya bertemunya kalau misalkan kita misalkan saya berkaca pada jam kerja, tentunya akan sulit sekali. Akan tetapi saya berdiskusi dengan teman-teman itu bisa ketemu orang tua ketika hari Jumat, karena kebetulan di sana kalau hari Jumat itu orang tuanya libur, sehingga nanti bayangan saya itu yang pertama akan saya lakukan adalah memanggil orang tua di hari Jumat, gitu Bapak. Oh iya gitu. Jadi ada beberapa langkah nih yang akan Pak Heru lakukan. Nah, dari beberapa tahapan atau langkah solusi yang dari Pak Heru sampaikan, mana yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu yang dekat ini? Ya, dalam waktu dekat tentunya tadi ya saya akan berdiskusi dulu, karena yang tahu persis tentunya wali kelas biasanya, kemudian teman sebayanya ataupun teman sekelasnya yang kebetulan rumahnya berdekatan, itu bisa kami ataupun bisa saya cari informasi sedetail-detailnya Pak. Ya, untuk kemudian nanti saya diskusikan dengan guru BK, kemudian saya diskusikan juga dengan kepala sekolah untuk nanti sama-sama memanggil ya orang tua agar lebih jelas lagi ataupun lebih tahu secara detail alasan kenapa mereka tidak aktif Pak, begitu. Begitu ya. Dari yang dari Pak Heru sampaikan, kapan kira-kira bisa melakukan tindakan tersebut? Ya, karena ini masalah yang sangat istilahnya saya katakan kritis itu pas ajaran baru ini di minggu pertama aktif pembelajaran ataupun dalam bulan itu berarti minggu keempat bulan Juli itu akan saya laksanakan Pak. Berarti di awal tahun pelajaran saya akan segera melaksanakan apa yang tadi menjadi rencana saya, begitu Pak. Secepatnya Mungkin dalam minggu-minggu ini. Betul. Di awal masuk murid, Betul. di tahun ajaran baru ini. Oke. Baiklah, untuk Pak Heru, kita sudah di ujung sesi di obrolan kali ini. Apa yang bisa Pak Heru dapatkan dari sesi obrolan kali ini? Ya, terima kasih. Tadi saya mendapatkan banyak sekali gambaran ya, seperti yang sudah Pak Tony share saya ataupun membagikan ke saya, sudah istilahnya membuka wawasan saya, juga menjadi referensi saya untuk mencari solusi ya, ataupun untuk mensolusikan permasalahan yang sudah saya alami. Oke, kalau begitu Pak Heru, kita bertemu minggu depan lagi ya. Saya ingin dengar ceritanya Pak Heru. Dari tadi yang Pak Heru sampaikan, insya Allah dalam waktu dekat ini, minggu pertama ini, pas saat murid masuk, itu Pak Heru akan melakukan langkah-langkah tersebut. Saya ingin dengar ceritanya nanti. Oke, demikian untuk Pak Heru. Siap. Untuk obrolan kali ini sekali. Terima kasih sangat atas kehadirannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Fatoni, tadi panjenengan sudah melakukan coaching ya terhadap Pak Dwi Heru Ilmawan. Tadi bagaimana Pak menurut panjenengan jalannya coaching terhadap beliau bagaimana? Ya, kegiatan coaching yang telah kami lakukan antara saya dengan Pak Dwi Heru, alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Hasil juga baik sekali. Coach tadi sudah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dari yang dia sampaikan. Jadi bukan
saya yang menyelesaikan masalah, tapi coachnya sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi sendiri. Berarti tadi saat melakukan coaching terhadap Pak Dwi Heru ya, mengenai permasalahan yang beliau alami di sekolah Pak Dwi Heru, itu jenengan tadi melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaiannya itu apa Pak? Seperti apa indikator ketercapaiannya? Untuk indikator ketercapaian dari proses coaching tadi yang saya lakukan dengan Pak Dwi Heru selaku coach, saya sudah mengembangkan beberapa hal terkait dengan kompetensi yang dengan kesadaran penuh. Terus berikutnya saya juga fokus dalam pembicaraan tadi dalam memecahkan masalah coach. Saya mendengarkan aktif apa yang Pak Heru sampaikan dan mencoba untuk menggali potensi yang ada di Pak Heru untuk bisa menemukan masalahnya, solusi dari permasalahan dari Pak Heru yang ada. Baik, untuk yang panjenengan lakukan coaching terhadap Pak Dwi Heru tadi saya memang sudah melihat sendiri Pak ya, sudah melihat, mendengarkan, mengalami apa yang panjenengan laksanakan coaching terhadap beliau, dan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal Pak mengenai coaching panjenengan terhadap Pak Dwi. Yang pertama, panjenengan melakukan coaching itu menurut saya sudah baik sekali Pak. Panjenengan sudah berprinsip Tirta, melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan coaching tadi di awal juga panjenengan sudah sebutkan dengan Pak Heru. Tujuan Pak Heru melakukan diskusi dengan panjenengan sudah disampaikan. Kemudian panjenengan dalam mengidentifikasi masalah pun panjenengan sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya. Tadi saya lihat dengan berbagai pertanyaan yang menurut saya itu sudah bagus Pak, sudah berbobot. Jadi panjenengan mengajukan pertanyaan tersebut, menggali informasi, dan coachingnya itu memang bercerita banyak tadi. Itu memang coaching yang sangat bagus, menarik. Jadi saat melakukan rencana aksi saat coaching tadi, itu si coachingnya tersebut yaitu Pak Dwi Heru juga bisa mengembangkan secara mandiri, menemukan berbagai alternatif solusi Pak ya mengenai rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk tindak lanjut ke depannya. Kemudian mengenai prinsip coaching juga di kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching jenengan sudah ada, menurut saya sudah bagus sekali Pak. Kemudian ini di bagian akhir Pak, sebelum kita selesaikan dalam supervisi ini, tadi jenengan sudah melaksanakan coaching, sudah menurut saya sudah baik. Kompetensi yang tadi fokus juga sudah panjenengan capai menurut saya, yaitu yang mengajukan pertanyaan yang berbobot nih Bang. Menurut panjenengan kompetensinya apalagi nih selain itu, atau hal itu yang akan diperkuat mengenai hasil coaching yang barusan panjenengan laksanakan? Kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa nih? Di kegiatan coaching tadi, walaupun saya tadi sudah melakukan beberapa hal nih, termasuk kehadiran penuh, mendengar aktif, dan sekaligus mengajukan pertanyaan berbobot, tapi saya ke depan ingin mencoba mengembangkan lagi tentang kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Hal ini dimaksud agar coach tersebut merasa termotivasi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi keterampilan untuk pengajuan pertanyaan berbobot untuk ke depan saya akan kembangkan lagi dan lebih bagus lagi daripada yang kali ini. Begitu Bagi untuk kompetensi yang ingin panjenengan kembangkan masih berkisar di mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali Pak, untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot memanglah bukan hal yang mudah. Kita perlu menganalisa apa yang diceritakan oleh coach ketika kita berhadapan dengan diskusi dengan siapapun, ketika dengan anak ataupun dengan teman sejawat Bagi. Memang kita harus mempunyai keterampilan identifikasi yang benar-benar mindful lah.
Artinya kita benar-benar memahami apa yang dia rasakan, jangan sampai ada salah persepsi di antara coach dan coachnya Pak ya. Iya. Jadi yang memang perlu dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak ya. Menurut saya kiranya cukup Pak untuk supervisi kali ini. Panjenengan sudah melakukan dari awal pas saat pra supervisi juga kita sudah melaksanakan, saat coaching menurut saya juga sudah bagus sekali ya dengan Pak Dwi Heru juga sudah mantap. Kemudian sampai Pak Heru sendiri bisa secara mandiri menemukan alternatif solusi yang akan dilaksanakan ya Pak ya. Kemudian pasca supervisi juga panjenengan tadi sudah menyampaikan beberapa hal mengenai apa yang sudah dilakukan coaching terhadap Pak Dwi Heru. Untuk kesempatan kali ini kiranya cukup Pak untuk supervisi hari ini. Apabila banyak kekurangan terhadap diri saya atau kita bersama, kita sebagai pendidik tetaplah kita selalu belajar mengembangkan kompetensi kita ya. Kiranya itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.